Oke, selamat pagi teman-teman. Di sini kami kedatangan bintang tamu yang sangat baru ini ya, teman-teman dari Rumah Sakit Citra Medica. Di sini kami kedatangan bintang tamu dari pihak IT support dan juga dari dokternya juga. Itu ada Dokter Yana. Halo Mas Dokter. Halo, selamat pagi Roy. Dan juga Mas Sodik Abdullah sebagai. Pagi juga anak-anak ya. Oke, selamat pagi ya Mas. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Jadi saya Roy Zikin dan juga teman saya Ridho Maulidani. itu kami sebagai mahasiswa dari program studi informatika dari Universitas Muhammadiyah Cirebon yang sedang mengerjakan tugas mata kuliah penilaian risiko. Jadi kami ingin berdiskusi nih dok. Gimana sih sistem informasi manajemen rumah sakit yang ada di Rumah Sakit Citra Medica ini dok? Sebagai pembuka ya mungkin saya mau nanya kayak peran sistem ini dari sudut pandang medis kayak gimana sih dok? Ya betul. Silakan. Oke, terima kasih untuk pembukaannya Roy Jikin, dan terima kasih juga sudah menyempatkan saya untuk bicara. Jadi saya jelasin awalnya dulu ya, saya jelaskan tentang apa itu SIM RS yaitu Roy. Jadi itu tuh kayak diibaratkan nadi atau operasional. Jadi kayak gimana ya? Jadi sistem ini tuh mengelola segala hal. Mulai dari rekam medis, hasil laboratorium, diagnosa pasien, hingga riwayat tindakan medis. Jadi data-data ini tuh sensitif. Jadi banyak kan kebutuhannya tuh di rumah sakit tuh. Jadi data-data itu harus benar-benar dijaga sesuai dengan ketentuan yang ada. Berarti datanya ya sangat berharga ya kalau kayak gitu ya. Tapi kalau misalkan dari kacamata IT sendiri nih, apa aja sih mas kayak aset teknologi yang menyokong operasional dari sistem informasi ini mas Adi? Oke, izin menjawab ya. Berdasarkan kacamata IT itu benar kata dokter Yana. Asetnya itu sangat banyak ya, terutama itu data rekam medis pasien, nilainya itu value-nya sangat tinggi. Selain itu kami juga mempunyai aplikasi SIM RS itu sendiri. Di dalamnya ada server utama, sistem backup data untuk misalnya ada kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan ya. Nah, terus ada perangkat jaringan sehingga SDM seperti staf IT, pengguna SIM RS yakni dokter dan perawat seperti dokter Yana ini dan dokter yang lainnya itu dapat dengan mudah gitu di sistem ini. Ya, kan gini ya Mas Sodik ya. Kan tadi bilang mengingat banyaknya aset yang dimiliki oleh rumah sakit ini gitu kan, pasti ada gitu kan yang namanya ancaman atau resiko. Nah, saya ini mau tahu gitu ya. Kami ini mau tahu apa saja yang paling sering dihadapi oleh pengelola dari sistem informasi manajemen rumah sakit ini. Nah, kebetulan di sini kan ada Mas Sodik gitu kan yang merupakan PIC-nya gitulah ya. Nah, saya ingin tahu lebih banyak gitu dari sisi Mas Sodiknya. Oke, mungkin dari sisi teknis ya, risiko tertingginya itu paling serangan seperti serangan cyber, seperti malware atau ransomware itu pada aplikasi, serta potensi kebocoran data dan rekam medis itu kan sangat berbahaya ya, apalagi data-data pasien kita kan sangat banyak dan sangat penting gitu. Jadi kebocoran data rekam medis itu celah keamanan yang sangat krusial lah. Selain itu ada risiko kerusakan server atau kegagalan sistem backup gitu yang menyebabkan kehilangan data. Paling itu sih risiko yang ancaman yang paling tinggi gitu bagi kita, bagi para teknisi IT. Mungkin saya bisa nambahin sedikit dari teknisi ya, dari saudara Sodik. Kalau dari segi saya sih dari sisi operasional di lapangan ya, Dik. Jadi ancaman yang paling terasa yaitu ketika aplikasi SIM RS ini mengalami downtime atau tidak dapat diakses atau sistemnya mati, pelayanan juga bisa terhambat parah gitu, Dik. Jadi selain itu ada juga faktor human error dari pengguna, misalkan kesalahan input data yang berakibat pada ketidakakuratan rekam medis gitu.
Oh, jadi gitu. Ya, baik. Terima kasih. Nah, ini kan dalam penelitian kita nih ya, Mas Sodik dan Pak Dokter. Dalam penelitian ini kan kita menggunakan metode kualitatif gitu kan dengan skala 1 hingga 5. Nah, fungsinya ini untuk menilai likelihood, kemungkinan dan impact apakah kejadian seperti kebocoran data medis dan downtime memang dampaknya sebesar itu di lapangan gitu. Bagaimana menurut Mas Sodik? Oke, pertanyaan yang sangat bagus untuk Rido ya. Jadi jawaban itu sangat tepat ya. Jadi kebocoran data medis itu memang dampaknya sebesar itu di lapangan. Kebocoran data rekam medis atau nilai dampaknya, impactnya adalah 5 alias sangat fatal. Karena bisa menghentikan layanan dan berujung pada kerugian hukum. Jadi kita kalau kehilangan data misalnya, kita juga nanti dilaporkan gitu, harus bayar denda hukumnya. Jadi kemungkinan terjadinya likelihood di era digital ini juga skalanya 4. Jadi itu termasuk tingkat resiko tinggi juga, sama halnya dengan serangan ransomware dan kegagalan backup data. Terima kasih Sodik, mungkin dari segi pihak dari rumah sakit ya atau dari pihak kesehatan, untuk kesalahan pengguna atau human error itu kemungkinannya memang sering terjadi di skala 4 gitu. Tapi biasanya dampaknya hanya terjadi di skala 3, yakni berupa gangguan operasional sementara, tidak sampai melumpuhkan rumah sakit. Makanya ini tergolong tingkat risiko sedang. Makanya banyak pihak rumah sakit yang kayak misalkan ada beberapa orang yang misalkan kayak, oh di rumah sakit ini mah lebih enak nih, fasilitasnya enak. Ternyata kan tiap orang kan cocok-cocokan gitu kan di situ. Terus obat juga ada yang tergolong umum, generik. Yang generik tuh biasanya di rumah sakit kan. Nah, kami tuh biasanya tuh sering terkendala masalah pengobatan yang generik. Soalnya kan dari Kimia Farma juga sekarang banyak yang ngoplosan gitu loh. Iya, betul. Berarti untuk resiko tersebut tuh harus diprioritaskan ya Mas Sodik dan juga Dokter Yana. Iya. Terus kalau misalkan untuk langkah mitigasinya tuh, nah kayak dari pihak IT sendiri, ini tuh untuk mengatasi masalah kayak gini, langkah mitigasinya kayak gimana tuh Mas Sodik? Oke, untuk memitigasi masalah yang tadi ya, untuk mencegah kebocoran data misalnya, kami menerapkan kontrol akses berbasis peran atau RBIC, melakukan enkripsi data, serta audit log secara rutin. Jadi kita tuh selalu mengecek log dari server kita tuh, apakah ada yang keamanan yang tidak sesuai gitu. Jadi untuk mencegah downtime dan ancaman ransomware-nya, kami pasang antivirus terpusat yang selalu update gitu. Jadi kita mencegah ada kemungkinan ransomware bisa masuk dan menyediakan server cadangan, serta mewajibkan jadwal backup otomatis tuh di lokasi terpisah. Jadi kita lokasinya nggak satu saja. Misalnya kalau satu server kena ransomware, ada backupnya lagi di tempat yang lain. Mungkin itu sih. Nah, tadi kan dari sisi teknis ya, Mas Sodik ya. Nah, bagaimana sih kalau dari sisi pengguna gitu kan? Di dalam hal ini dari dokter sendiri gitu. Pencegahan dari sisi penggunanya itu agar meminimalisir human error. Nah, dan infeksi virus di sistem tersebut, Dok. Baik, terima kasih Saudara Ridho. Mungkin saya akan jelaskan sedikit ya. Jadi kuncinya itu kedisiplinan emang. Jadi kami para dokter dan staf medis itu harus mematuhi standar operasional atau SOP kan. Betul. Yang telah ditetapkan dan mengikuti pelatihan kesadaran keamanan security. Jadi selain itu juga pembatasan penggunaan eksternal atau dari luar juga seperti flash disk, tidak boleh sembarangan dok. Karena di komputer rumah sakit kan mencegah terjadinya infeksi malware atau virus yang tiba-tiba masuk gitu loh. Itu kan dari segi menurut saya, dari segi IT. Tapi di segi kesehatan juga pasti ada kan, yang tiba-tiba orang dikerok masuk angin gitu kan. Ya. Jadi itu salah satu virus yang tidak diduga-duga menurut saya gitu kan. Apalagi kan dengan sekarang kan cuacanya lagi pancaroba gitu kan, mau perubahan cuaca gitu. Betul. Iya. Luar biasa sekali ya penjelasannya, sangat detail dari Mas Sodik dan juga Dokter Yana. Data ini berarti sangat berguna untuk menyusun rekomendasi pengendalian risiko di makalah kami.
Benar begitu? Ya, betul sekali. Nah, mungkin kita sangat-sangat mengucapkan banyak terima kasih gitu kan ya kepada Mas Sodik dan Dokter Yana atas kasih. berbagi wawasannya gitu. Karena ya ini menurut saya itu menurut kita itu wawasan ini sangat berharga gitu. Oke, mungkin teman-teman hanya segitu saja yang dapat kami sampaikan, yang dapat kami diskusikan dengan ahli IT dari Citra Medica, dari pihak IT-nya sendiri, Mas Sodik Abdullah dan juga Dokter Yana sendiri. Mungkin bisa ditutup. Ya. Mungkin sekian ya, Dok ya. Mas Sodik, Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum. Semoga studinya lancar semua ya. Amin. Terima kasih dok. Terima kasih Mas Sodik.